Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa kal yakudi wa bainaka kitab Al-Ihtifal bi Maulidin Nabawi. Jadi Haula Dzikra Al-Ihtifal bi Maulidin Nabawi yang ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyampaikan dalil kenapa orang itu mesti bahagia dengan kehadiran bulan Maulid atau dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Panjang beliau mengupas itu dan sangat jelas, sangat istimewa, sehingga sulit terbantahkan. Nah, cuma kami ingin mengambil satu episode kecil saja, contoh kenapa kami kaum muslimin mesti bahagia kelahiran Rasulullah. Beliau ini menulis di sini adillatu jawazil ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil bolehnya orang itu mengadakan upacara tentang maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi oleh beliau 1, 2, 3 sampai banyak. Cuma kita baca satu saja. Bahwasanya kata beliau, annal ihtifal bi Maulidin Nabawi asy-syarif ta'birun 'anil farhi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adalah kata beliau, ini sebagai wujud ungkapan rasa sukacita, bahagia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Molotan alhamdulillah, bunga jemper. Tujuannya begitu. Dan jemper itu pakon Gusti Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika yafrahu dalam surah Yunus. Berbahagia, bersukacita. Begitu. Pak bunga, pak senang dengan kelahiran Rasulullah. Nah, sungguh kata beliau telah mengambil manfaat dengan berbahagia itu orang kafir. Jadi orang kafir sudah pernah mengambil manfaat daripada rasa bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yawm itsnain bisababi atkihi li Suwaibah jariyatuhu lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah datang dalam kitab Sahihul Bukhari, ini kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain, ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu namanya kitab Sahihul Bukhari. Di sana ada keterangan bahwasanya telah diringankan dari Abu Lahab setiap hari Senin siksaannya. Apa sebab dan kenapa Abu Lahab ini diringankan? Karena dia telah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Setelah budak ini basyarat biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, memberikan berita bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi budaknya Suwaibah ini, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, sering ketemu Rasulullah, ya. Paman Nabi satu ayah, lain ibu dengan Abdullah. Jadi Abu Lahab ini putranya Abdul Muttalib, satu ayah dengan Abdullah, dengan Abu Thalib, cuma lain ibu. Sering ketemu Rasulullah, tapi Abu Lahab tidak bisa mengambil hikmah dan keutamaan setiap melihat Nabi Muhammad. Teka apolog nih kah? Tandi manfaat. Ini pelajaran kepada kita, walaupun kita sering kumpul dengan kiai, dengan ulama atau habaib, jangan merasa kemudian kita sudah hebat, sudah mulia. Ini Abu Lahab apolong Nabi Muhammad gitu. Tapi kemudian celaka dia Abu Lahab.
malah diabadikan oleh Allah menjadi orang yang ahli neraka selama-lamanya. Tabbat yada Abi Lahab, celaka tangan Abu Lahab. Padahal pamannya Rasul. Lahab itu artinya menggelegak. Lahaba yalhibu lahban, menggelegak. Karena itulah Abu Lahab ini menjadi orang yang suka marah. Jadi Abu Lahab ini artinya bapak tukang marah. Sekejap-sekejap ngosok, sekejap-sekejap ngampul, ngosokan. Kayak air yang menggelegak ketika mendidih. Jadi mon beda orang ngosokan itu pada bi Lahab mengajak ngosokan mulai tak kocak Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sudah jelas neraka selama-lamanya. Nah, berkata dalam kitab itu Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasriddin Ad-Dimishqi, ya. Beliau mengatakan yang kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari, idza kana hadza kafiran jaa damuhu bitabbat yadahu fil jahimi muqallada. Kalau dulu Syekh Badri Mas Duki itu baca, guru kami, ketika kami ngaji langsung kepada beliau kitab Sahihul Bukhari, beliau pakai irama, pakai nada. Nadanya begini. Idza kana hadza kafiran jaa damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Telah datang keterangan tentang seorang kafir yang kecamannya itu sudah ada di Al-Quran dengan kalimat tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Orang kafir ini pasti kekal sudah selamanya ada di neraka jahim. Akan tetapi ata'annahu datang bahwasanya fi yaumil isnaini daiman, di setiap hari Senin juga selamanya, yukhaffafu diringankan anhu darinya, siksaannya diringankan. Jadi biasanya sama malaikat itu telebus itu kolen ya, setiap hari Senin diringankan siksanya, atau ada yang mengatakan diliburkan, dan dia bisa mengambil air yang manis dari jarinya setiap hari Senin, begitu. Apa sebabnya? Kenapa kok dapat keringanan? Lissururi bi ahmada, karena pernah bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab mereka pernah jember, pernah bunga sekejap cuma. Ketika Suwaibah budaknya datang, wahai Abu Lahab tuanku, saat ini Anda mesti berbahagia. Kenapa? Karena ponakan Anda, putra Abdullah itu yatimnya sudah lahir. Perubah laki katanya. Laki, perak Abu Lahab, perak. Bunga. Karena dia bunga, kemudian jariyahnya ini, budaknya ini Suwaibah anti hurrah, kau merdeka. Sudah merdeka kamu. Gara-gara kasih berita ini. Karena mah bunga saya, jadi dimerdekakan. Disuruh dia netei beberapa hari. Nah, gara-gara seperti ini, kun engak nikah, Abu Lahab nikah, maka setiap hari Senin diringankan siksanya, tidak dilupakan oleh Allah. Ekengain bi Allah, luar biasa. Ekengain bi Allah, sehingga Abu Lahab ji teka masukkan neraka, pun hari Senin diringankan. Apa?
aja pernah jumper kelahir natang kabul. Bahasanya begitu. Jadi kalau bisa diungkapkan dengan bahasa kita, sedikit kebahagiaan Abu Lahab tidak dilupakan oleh Allah. Karena apa? Urus Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdilladzi tala umri. Terus bagaimana kalau Abu Lahab yang pernah bahagia sebentar saja mendapatkan keringanan dengan adab neraka jahim, terus bagaimana dengan kita? Setiap tahun berjumpa dengan maulid, setiap tahun bertemu dengan maulid, kemudian kita bahagia. Maulid, as-sholawat, as-sodakoh, akiyam, ya. Setiap tahun kita seperti itu, bukan satu kali. Atau ada yang bahkan tiap minggu, ya, tiap bulan, tidak menunggu adanya bulan maulid. Terus apakah kita akan dikatakan orang yang tidak baik, akan masuk neraka, gitu, akan syirik? Padahal Abu Lahab saja diringankan oleh Allah. Jadi kan tidak mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ini kalau kita sudah seperti ini punya dalil, oh ternyata begitu. Jadi ayo bahagia, pacempur, mulotan kan, mulotan, begitu. Semoga kebahagiaan kita ini akan menjadi penyebab kita selamat dari adab siksa, adab neraka, juga adab barzah. Ya, semoga. Ini dalil yang ada dalam kitab ini. Jadi biar Anda lebih kuat, lebih mantap. Oh, ketuhungan. Yang penting bukan maksiat. Ya. Kalau maulid kita itu diisi dengan maksiat, itu yang tidak boleh. Maka pantas ketika Abuya Said Muhammad ibn Ali bin Abbas al-Maliki mengatakan, jangan pernah kalian bertanya kenapa kami bermaulid. Itu salah, itu tidak perlu dijawab. Itu pertanyaan orang yang ghabi, orang yang bodoh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah juga bermaulid. Allah juga mengagungkan kelahiran para anbiya, menceritakan. Kenapa mesti dipertanyakan tentang mengadakan maulid? Begitu. Jadi itu sudah salah ketika orang ada bertanya seperti itu.